Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Energizen, kembali lagi di podcast SRE Universitas Gunadarma episode 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Aulia selaku host pada episode kali ini. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan memandu jalannya acara podcast ini. Oh iya, buat Sobat Energizen dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian semua? Saya harap sih dalam keadaan sehat semua ya. Dan untuk kalian yang kurang sehat, semoga bisa dapat cepat diberikan kesembuhan ya Sobat. Amin. Nah, oke, episode kedua kali ini kita akan mencari tahu lebih lanjut mengenai mengenal EBT melalui energi matahari, yang tentunya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang gak kalah keren dari sebelumnya. Bukan lagi siapa lagi kalau misalnya bukan Bang Aldi Gufroni yang udah hadir di samping saya. Bang Aldi Gufroni ini selaku Kepala Bidang Internal di SRE Universitas Gunadarma periode 2020-2021 ya Bang? Betul. Nah oke Bang Aldi, kita kan udah lama gak ketemu nih. Iya. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Dika sendiri gimana? Alhamdulillah baik sih Bang, paling sibuk dengan tugas-tugas kuliah aja sih Bang. Oke, mantap. Iya. Nah kalau misalnya Bang Aldi gimana nih kesibukannya? Mungkin selain dari sibuk kuliah, ada kesibukan lain kah? Selain dari kuliah sih paling aku sibuk ini jadi asisten praktikum gitu di laboratorium teknik mesin Gunadarma. Sibuk menjadi asisten praktikum ya? Praktikum ya di lab yang memang konsentrasinya itu kebetulan konversi energi gitu. Nah, berarti udah cocok banget kan nih sobat, narasumber kita udah cocok bahwa dia ini ada di asisten lab konversi energi. Nah, iya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja ya langsung ke sesi tanya jawab ya sobat. Jadi kalian ngerasa nggak sih cuaca sekarang itu makin panas? Dan pada tahu nggak nih salah satunya itu penyebab cuaca sekarang bisa jadi panas itu karena adanya climate change. Yang dimana climate change ini timbul karena adanya perubahan adanya dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan nih. Nah, coba nih kita tanya pendapat dari Bang Aldi mengenai hal tersebut. Tanggapan Bang Aldi itu gimana tentang climate change? Mengenai Dan climate change kira-kira ya? solusinya juga. Oke, jadi climate change kan merupakan ini ya, isu atau permasalahan yang sedang hangat banget nih dibicarain di dunia, bahkan juga di negara kita di Indonesia gitu. Dan untuk mengatasi dari climate change ini diperlukan transisi energi dari energi konvensional ke energi baru terbarukan. Yang nantinya untuk apa? Untuk mereduksi adanya emisi gas rumah kaca yang tadi dihasilkan oleh energi konvensional atau energi berbasis bahan bakar fosil seperti itu. Iya ya. Nah, tadi kan Bang Aldi sempat nyebutin EBT ya atau energi baru terbarukan. Boleh dijelasin lebih lanjut gak sih tentang EBT itu gimana? Oke, EBT itu atau energi baru terbarukan itu merupakan energi yang berasal dari proses alam yang sifatnya itu berkelanjutan atau sustainable atau juga bisa dimanfaatkan secara terus-menerus yang dikondisikan untuk tadi sebagai pengganti energi konvensional atau energi berbasis bahan bakar fosil seperti itu. Oke sobat, berarti EBT ini adalah energi yang bisa dipakai berulang-ulang atau energi yang dimanfaatkan dari alam ya? Iya betul sekali. Nah, iya. Nah, aku mau tanya nih Bang, sekaligus mungkin mewakilkan sobat energizen yang ada di rumah. Sebenarnya apa sih yang membedakan energi konvensional dan energi EBT itu sendiri? Oke, jadi yang membedakan antara EBT dengan energi konvensional itu bisa dilihat dari dua sisi nih. Sisi yang pertama adalah dari sumber energinya. Kalau misalkan EBT itu dia energinya nggak terbatas, beda dengan konvensional yang terbatas. Kemudian yang kedua dari sisi efek lingkungannya. EBT itu efek lingkungannya itu lebih sedikit dibandingkan energi konvensional gitu. Makanya dia dikondisikan untuk menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tadi seperti itu. Iya. Nah tadi kan perbedaannya nih ya Bang. Kalau misalnya jenis-jenis EBT itu ada apa sih? Kan pasti ada banyak kan kalau misalnya ada. Iya betul. Jadi EBT itu ada banyak ya. Mulai dari tenaga air, kemudian tenaga angin, kemudian atau energi lah ya, energi angin, kemudian energi air, energi matahari, kemudian energi panas bumi, energi laut, energi biomasa atau bioenergi gitu. Dan alhamdulillahnya negara kita punya semuanya itu. Wah iya benar nih. Nah kan tadi Bang Ali udah nyebutin ya EBT itu jenis-jenisnya ada banyak ya. Iya. Nah salah satunya itu energi matahari nih yang tadi Bang Aldi sebutin. Karena kita lagi fokus tentang energi matahari, boleh nggak sih dijelasin tentang EBT mengenai energi matahari itu sendiri? Oke, mungkin apa yang dimaksud dengan energi matahari di sini ya? Jadi yang dimaksud dengan energi matahari di sini adalah
apa namanya energi yang berasal dari pancaran matahari yang diubah ke energi listrik dengan menggunakan alat yaitu namanya panel surya sebagai media konverternya seperti itu. Jadi energi matahari adalah energi yang berasal dari pancaran matahari itu sendiri gitu. Melalui Melalui panel surya. iya panel surya tadi. Oke. Nah, kan di Indonesia sendiri ini nih, Bang. Seberapa besar sih potensi negara kita ini menggunakan energi matahari? Karena negara kita negara yang tropis ya. Jadi kita cukup besar potensinya ya. Kurang lebih sekitar 207 gigawatt peak itu berdasarkan data Ditjen EBTKE pada tahun 2018. Jadi cukup besar gitu potensinya untuk Besar energi banget matahari. ya. Berarti ibaratnya potensi tersebut bisa dimanfaatkan buat ngidupin di seluruh wilayah Indonesia. Iya, lah mungkin ya? bisa seperti itu kalau misalkan nanti optimal gitu Iya. kan. Oke. Nah, gimana sih cara manfaatin energi matahari itu yang memiliki potensi cukup? Kan tadi kata Bang Adi tuh energi matahari itu potensial banget tuh. Iya, Nah, betul. gimana sih manfaatinnya untuk Indonesia ini? Oke, cara pemanfaatan itu yang pasti dengan memperbanyak penggunaan panel surya itu sendiri gitu. Bisa dengan kita membuat sebuah PLTS skala besar gitu kan, seperti power plant. Kemudian juga dari segi masyarakat sendiri bisa menerapkan panel surya di atas atau di atap rumahnya gitu. Selain itu juga bisa diterapkan di atas gedung-gedung perkantoran, kemudian industri, sekolahan, dan gedung-gedung lainnya gitu. Yang bisa mencakup panel surya di atasnya, seperti itu. Oke, berarti kita bisa memanfaatkan panel surya nih teman-teman. Bisa kita pasang di atap rumah kita atau di atas Gedung pokoknya kantor, pokoknya gedung-gedung yang terkena sinar matahari, terkena ya. sinar matahari. Nah, jika dilihat dari segi biayanya nih Bang, apakah itu menjadi sebuah tantangan untuk merealisasikan EBT energi matahari itu? Oke, kalau dari segi biaya biaya itu memang menjadi sebuah tantangan. Iya. Karena saat ini biaya atau harga dari panel surya juga masih cukup tinggi gitu. Sehingga masyarakat juga hanya sebagian mungkin yang bisa membelinya gitu untuk membeli panel surya itu. Karena kenapa? Karena memang pabrikan atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi panel surya ini masih sedikit gitu. Sehingga harga produksinya masih mahal, kemudian pabrik-pabrik yang di Indonesia pun itu bahan bakunya, sel suryanya, itu juga masih impor. Jadi itu meningkatkan biaya produksinya. Wah, berarti bisa jadi PR banget ya buat negara kita buat memperbanyak atau memperluas perusahaan yang memproduksi panel surya tadi. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bang, saya dan Sobat Energi Zen yang ada di rumah nih ingin menggunakan panel surya. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat pembangkit listrik energi secara mandiri, ibaratnya kayak yang sendiri gitu, lah, ya, bikin sendiri di rumah misalkan gitu ya. Oke, kalau misalkan untuk itu kita mesti tahu dulu nih, kalau di PLTS itu terbagi menjadi dua sistem, ada yang on grid sama yang off grid. Nah, yang on grid ini adalah PLTS yang disinkronkan dengan PLN. Kemudian yang kedua ini adalah off grid, itu dia tidak disinkronkan dengan PLN atau independen lah, mandiri gitu. Dan ini biasanya perlu media tambahan yaitu media penyimpanan energi atau baterai, dan juga cocok untuk wilayah-wilayah Indonesia yang belum terjangkau oleh listrik PLN kayak gitu. Itu untuk yang off grid. Dan bagaimana cara membangun tadi ya PLTS secara sendiri itu mungkin bisa dimulai dari kita mengetahui dulu kebutuhan listrik kita gitu loh, yang akan disuplai dari PLTS tadi. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan lahannya di mana panel surya akan ditaruh. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menyiapkan komponen-komponennya seperti inverter, kemudian kolektor regulator, kemudian baterainya, kemudian panel suryanya itu sendiri, yang tentunya spesifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan listrik kita. Kemudian terakhir adalah kita menginstalasi dari semua komponen kayak gitu. Oke, terima kasih Bang atas informasinya nih. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian ingin membuat energi EBT atau energi pembangkit listrik menggunakan cahaya matahari, kita bisa memanfaatkan dari yang off grid dulu ya Bang. Nah, kalau misalnya off grid kita udah selesai atau ingin lebih besar lagi, kita bisa kerjasama dengan PLN melalui
energi on grid ya. On grid ya. Sebenarnya kalau secara instalasi lebih mudah on grid sih sebenarnya. Iya. Cuman memang off grid itu lebih cocok aja kalau misalkan daerah kita Iya. atau daerah mungkin kampung kita itu belum terjangkau oleh listrik PLN gitu. Oke, berarti yang off grid ini bisa sangat cocok lah ibaratnya buat kayak wilayah Indonesia yang belum terjangkau Listrik ibaratnya ya. di timur gitu Iya ya. betul pedalaman. betul dalam pedalaman. Oke, kalau misalnya nih untuk lapangan pekerjaan di Indonesia nih ya Bang, gimana sih prospek kerja di bidang energi baru terbarukan? Tentu khususnya itu di energi matahari lah. Oke, ketika berbicara prospek kerja ya untuk Iya. energi matahari ini, saya rasa kedepannya akan banyak ya. Pertama karena yang tadi saya bilang masih minim skala produksinya gitu loh, atau mungkin masih sedikit pabrik-pabrik yang memproduksi dari panel suryanya gitu. Iya. Kalau misalkan nanti kedepannya akan banyak pabrik-pabrik yang memproduksi panel surya itu sendiri, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang kedua juga akan menumbuhkan pekerjaan yang mengikuti tadi, yaitu seperti maintenance dari panel suryanya atau juga instalasi dari panel suryanya gitu. Belum lagi produksi dari komponen-komponen pendukung panel surya tadi seperti inverter, kemudian baterai dan juga Kayak panel kolektor surya inverter. juga. Nah, iya betul. Nah, pada saat merealisasikan penggunaan energi matahari nih Bang, apakah ada kendala atau mungkin hambatan yang akan dialami lah ibaratnya? Hambatannya Iya. mungkin yang pertama itu memang tadi ya, investasinya masih mahal gitu kan, karena panel surya masih mahal gitu. Kemudian yang kedua adalah penyediaan lahannya gitu. Kalau misalkan emang kita mau buat skala besar, itu tentu butuh lahan yang besar. Nah itu mungkin menjadi kendala di lapangan ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi media penyimpanannya gitu. Karena saat ini juga media penyimpanan seperti baterai tadi itu masih diteliti gitu. Dari segi lifetime-nya atau panjang umur si baterainya sendiri dan juga dari kapasitasnya seperti itu. Oke, berarti ini udah jadi tugas lah atau PR buat kita semua buat ngembangin lah ibaratnya buat inihin apa baterainya lah ibaratnya, Iya, kayak segala macam komponen komponen-komponen energi matahari itu. Iya lah. betul. Oke. Baik, Bang. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Menurut Bang Aldi nih, gimana saran serta harapan Bang Aldi tentang energi baru terbarukan matahari di Indonesia ini? Oke, mungkin kalau dari saran ya, saya lebih mengajak masyarakat atau teman-teman yang sekiranya punya kapasitas untuk menerapkan PLTS di rumahnya, dapur rumahnya itu bisa disegerakan gitu, karena ini bisa mendorong mereduksi dari emisi gas rumah kaca tadi gitu kan. Kemudian untuk sarannya sih, untuk harapannya mudah-mudahan di negara kita ini segera dipercepat pembangunan untuk panel suryanya gitu. Supaya apa? Supaya harga pasar dari panel surya ini bisa turun gitu, sehingga masyarakat bisa lebih banyak yang membelinya seperti itu. Amin. Makasih Bang Aldi udah memberikan harapan dan sarannya Iya, untuk betul. energi baru terbarukan ini ya. Semoga bisa terrealisasikan ke depannya dan Amin. Pemerintah juga bisa mendengarkan lah ibaratnya. Amin. Oke, terima kasih Bang Aldi atas kesempatan Oke, sama-sama. yang telah dilakukan dan terima kasih juga kepada Sobat Energi Zen yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bisa menambah dan memberikan pengetahuan baru buat Sobat Energi Zen semuanya ya. Nah, Amin. Mungkin sebelum ditutup episode 2 kali ini, ada satu patah atau dua kata yang akan diberikan oleh Bang Aldi terkait Sobat Energi Zen yang sedang mendengarkan podcast ini lah. Mungkin gini ya, tadi kita sudah belajar potensi energi matahari ya. Iya. Sekarang kita belajar potensi diri kita gitu. Jadi jangan sampai pernah berhenti belajar gitu, karena dunia pun tidak pernah berhenti untuk mengajari kita. Iya. Mungkin itu sih. Wah, bagus banget Bang Aldi atas kata dua patahnya. Bang. Terima kasih buat Bang Aldi Iya, sekali lagi sama-sama, ya. Kak. Terima kasih juga buat Sobat Energi Zen yang udah mau mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya Andika Aulia selaku host pada episode kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode podcast SRI Universitas Gunadarma selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.